Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Dua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tak terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, untuk kali ini apa yang akan saya sampaikan ini silahkan bisa dicek di kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-12 hadis yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berada di dalam kitab Sahih Bukhari. Suatu ketika, insyaallah ini sudah banyak yang tahu, tapi nanti untuk bahan renungan saja. Suatu ketika Umar bin Khattab ini mengumpulkan para pejuang perang Badar. Jadi para alumni pejuang perang Badar ini suatu ketika oleh Umar bin Khattab ini dikumpulkan. Nah, pada saat itu ternyata Umar bin Khattab ini membawa pemuda, membawa anak yang masih muda begitu, yang namanya Ibnu Abbas. Nama asli Ibnu Abbas ini adalah Abdullah Ibnu Abbas. Beliau sepupunya Rasulullah SAW, dan beliau itu adalah orang yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu bitta'wil. Ya Allah, berilah kemampuan kepada anak ini untuk memiliki pemahaman yang bagus terhadap agama dan juga memiliki ilmu yang luar biasa terhadap Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, mentakwilkan Al-Quran. Kemudian keberadaan Ibnu Abbas ini sedikit banyak diprotes oleh para alumni pejuang perang Badar itu. Ya Umar, ini katanya kita mau reuni, tapi kok panjenengan membawa seorang pemuda di tengah-tengah kita ini. Maka kemudian Umar menyampaikan, ya tidak apa-apa lah, nanti ada sesuatu yang insya Allah bisa kita gali dari apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Setelah itu Umar bin Khattab itu menyodorkan sebuah surat yang pendek itu, surat Al-Fatah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ayat ini juga sudah sering kita dengar, surat ini sudah sering kita dengar. Surat ini diturunkan ketika terjadi peristiwa Fathul Makkah atau pembukaan kota Makkah, di mana pada saat itu seluruh warga masyarakat Makkah itu yadkhuluna fi dinillah. Mereka itu berbondong-bondong masuk ke agamanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Umar bin Khattab menyampaikan kepada para alumni perang Badar itu, menurut pendapat panjenengan, menurut pendapat panjenengan, idza jaa nasrullahi wal fathu ila akhiri, itu maknanya apa? Maka kemudian para alumni perang Badar itu menyampaikan bahwa surat itu isinya adalah sebuah pernyataan dari Allah tentang kemenangan Islam. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, memperbanyak bersyukur kepada Allah, dan memperbanyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kompak seluruh alumni perang Badar menyampaikan seperti itu. Maka setelah semua alumni perang Badar itu menyampaikan pendapat seperti itu, kemudian Umar bin Khattab ini menyampaikan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah pendapat Anda itu sama dengan yang disampaikan oleh bapak-bapak yang telah berkomentar tadi itu? Maka kemudian Ibnu Abbas ini ternyata mengatakan, saya tidak seperti itu.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan kepada saya terkait dengan makna yang terkandung di dalam surat ini. Rasulullah menyampaikan kepada saya, ya Ibnu Abbas, dengan turunnya ayat itu berarti tugas saya itu hampir selesai. Dan sebentar lagi saya ini akan dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah memerintahkan kepada saya itu untuk fasabbih, untuk memperbanyak tasbih, bihamdi rabbika, dan juga memperbanyak bersyukur kepada Allah, membaca alhamdulillah, wastaghfirhu, dan juga memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini walaupun tidak bertentangan, ya, sebetulnya ditafsirkan dengan penafsiran yang awal itu juga benar begitu. Tetapi Ibnu Abbas ini mendapat sesuatu dari Rasulullah untuk menafsirkan itu yang terkait dengan keadaan umat Islam dan diri Rasulullah SAW. Di samping pada saat itu memang Islam itu sudah menang begitu, pada sisi yang lain itu ada informasi dari Rasulullah SAW bahwa tugas beliau ini hampir selesai. Karena hampir selesai berarti ini Rasulullah itu menyampaikan kepada Ibnu Abbas, tidak lama lagi saya ini akan dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Salah satunya adalah bahwa ketika tugas kita di dunia ini hampir selesai, atau kalau mungkin bahkan yang sudah selesai, maka kita ini harus berpikir bukan sekedar mensyukuri nikmatnya Allah, tetapi kita ini memperbanyak persiapan diri kita ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tugas-tugas secara kedinasan, mungkin tugas-tugas di masyarakat, mungkin tugas di keluarga dan sebagainya. Ketika itu hampir purna atau mungkin sudah purna, tugas kita ini selesai, maka kita ini harus betul-betul mempersiapkan diri kita ini untuk menghadapi periode perjalanan berikutnya, yakni kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah sendiri sudah menyampaikan seperti itu, sinyal dari Allah ketika tugas itu hampir selesai, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan segera dipanggil oleh Allah. Makanya di dalam syarahnya itu disebutkan Rasulullah itu setelah mendapatkan wahyu surat Al-Fatih atau An-Nasr ini, maka kemudian Rasulullah ini ketika ruku dan sujud itu bacaan yang digunakan adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ini bukan berarti yang subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau ada lagi subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warruh, itu tidak benar, tidak. Tetapi ketika ada sinyal ada sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tugas beliau ini hampir selesai, dan Rasulullah sudah berpikir panjang, kalau tugas saya ini selesai berarti nanti saya itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah lebih banyak membaca istighfar, terutama di waktu sholat, yakni ketika rukuk dan sujud itu Rasulullah membacanya Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Ini juga sebagai pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini memang kita ini punya tugas. Jadi dalam konteks kehidupan dunia ini kita ini punya tugas. Jadi tugas kita itu bukan hanya beribadah kepada Allah. Kita punya tugas-tugas kemanusiaan, punya tugas-tugas secara horizontal begitu. Makanya ketika manusia ini akan diciptakan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 30 itu Allah menyampaikan bahwa beliau ini akan menciptakan sesosok makhluk yang akan ditugasi menjadi khalifatullah fil ardi. Inilah tugas kemanusiaan. Karena itu monggo yang tugas-tugasnya itu hampir selesai atau mungkin sudah selesai, ini kita mengoreksi diri kita ini
dengan memperbanyak fasabbih, bertasbih, bihamdi rabbika, bersyukur kepada Allah, wastaghfirhu, dan memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Ini bukan berarti yang masa jabatannya itu masih lama kemudian tidak melakukan membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca istighfar, tidak. Tetapi lebih terfokus itu kepada orang-orang, kepada siapapun di antara kita ini yang sudah mendekati purna tugas-tugas dalam kemanusiaan ini, kita betul-betul lebih mempersiapkan diri kita ini dalam rangka memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, menjadi salah satu pemicu bagi kita ini untuk betul-betul lebih menyiapkan diri kita untuk menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita berdoa semua kita ini mudah-mudahan nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.